Oke, baik adik-adik, mungkin setelah pelajaran tadi, jadi kita lanjutkan dengan pelajaran selanjutnya ya adik-adik ya. Jadi hari ini adalah mata pelajaran dasar desain grafis. Jadi ini sudah masuk ke pertemuan kedua kita ya adik-adik ya. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas unsur-unsur tata letak, jadi untuk hari ini kita akan membahas fungsi dan unsur warna ya. Jadi warna CYMK dan juga RGB ya adik-adik ya. Mungkin pertemuan sebelumnya dari materi yang saya berikan kita sudah membahas unsur tata letak dan di sana juga ada warna ya. Namun di pertemuan kali ini secara khusus kita akan membahas warna CYMK atau RGB ya. Jadi kenapa dua jenis warna yang saya katakan, kenapa dua jenis warna ini dibahas secara khusus di sini seperti itu. Jadi kita akan pelajari bersama-sama adik-adik ya. Oke. Bagaimana ini sudah masuk pertemuan kedua, jadi kita melangkah ke kompetensi dasar selanjutnya ya. Jadi kompetensi dasar 3.2 dan kompetensi dasar 4.2 berikut dengan tujuan pembelajarannya ya. Oke, kita langsung next ya. Jadi yang pertama kita apa itu warna adik-adik ya. Jadi kita sering sekali melihat umumnya untuk mata yang normal ya, mohon maaf, untuk mata yang normal ketika kita melihat dunia, melihat benda-benda itu benda-benda tersebut memiliki warna tersendiri yang menjadi ciri khasnya ya. Jadi apa sih itu warna? Kita sering sekali menyebut saya suka warna biru, saya suka warna merah. Jadi apa sebenarnya si merah dan si biru itu? Nah, jadi apa itu warna? Di sini adik-adik bisa lihat kalau pada desain grafis warna merupakan elemen yang memiliki peranan paling penting. Warna berperan sebagai indikator yang membedakan satu objek dengan objek yang lain. Jadi pada desain grafis, jadi di sini sudah dikatakan bahwa warna itu memiliki peranan yang paling penting. Misalkan kita melihat sebuah desain, ya jadi kalau warnanya bagus, tentu kita bisa otomatis suka dengan desain tersebut. Ya, jadi warna itu sangat mempengaruhi pikiran dari auditor atau dari orang yang melihat apa yang kita buat atau melihat benda tertentu seperti itu. Nah, kemudian warna juga bisa dikatakan sebagai kesan ya, kesan yang muncul atau yang diterima oleh mata. Jadi oleh mata kita yang berasal dari pantulan cahaya pada benda-benda yang dikenainya. Nah, ini mirip juga dari sudut pandang fisika. Jadi warna itu katanya adalah pada awalnya adalah sebuah cahaya putih ya. Jadi cahaya putih kemudian direpresentasikan ya dari cahaya putih yang berasal dari matahari ataupun sumber cahaya lainnya, kemudian direpresentasikan pada sebuah spektrum prisma. Jadi adik-adik bisa lihat di sini ya, prisma itu bentuknya di sini saya gambarkan segitiga. Jadi cahaya putih itu masuk ke prisma, kemudian terjadilah warna ya. Jadi spektrum warna itu yang kalian lihat itu merah, ada kuning, ada biru. Itu namanya spektrum warna ya. Jadi bagaimana dari sebuah cahaya putih itu kemudian menabrak sebuah prisma, jadi muncullah warna-warna itu. Jadi sama. Kemudian bagaimana proses terjadinya warna? Ya, jadi seperti tadi, kalau tadi kita pakai prisma dalam sudut pandang fisika itu menggunakan prisma untuk menghasilkan banyak spektrum warna. Jadi yang muncul ada biru, ada kuning, ada merah dan sebagainya. Nah, ini sama juga. Jadi adik-adik bisa lihat. Jadi cahaya putih di sini prismanya diganti dengan apel. Jadi yang seperti secara umum yang kita ketahui, apel itu warnanya kan merah ya, di samping jenis apel lainnya. Jadi cahaya putih tersebut dipantulkan oleh apel, kemudian pada mata kita atau kesan yang ditangkap pada mata kita otomatis melihat apel itu berwarna merah. Itu karena spektrum warna merah itu dipantulkan oleh si apel ini ya. Jadi untuk spektrum warna lain seperti jingga, kuning, hijau, biru itu diserap, kemudian yang merah dipantulkan ya, sehingga kita melihat apel itu warnanya merah seperti itu. Nah, seperti ini adik-adik bisa lihat begini gambarannya ya kurang lebih. Nah, kemudian teori warna. Nah, jadi jenis-jenis sistem warna yang ada pada komputer atau jenis-jenis warna yang ada pada komputer itu seperti saya katakan tadi, sebenarnya itu jenisnya ada banyak, warna itu ada banyak sebenarnya adik-adik ya. Kemudian saking banyaknya mata kita itu tidak mampu untuk membeda-bedakan secara spesifik setiap warna yang ada adik-adik. Ya, kalau dulu saya sempat belajar pengolahan citra digital pada saat masih menjadi mahasiswa.
Jadi di sana dijelaskan bahwa mungkin ada jutaan atau bahkan ratusan ribu sampai jutaan warna yang berbeda. Adik-adik ya, jadi tapi mata kita itu sulit untuk menerima ataupun sulit untuk membedakan secara spesifik warna-warna tersebut. Nah, kemudian di sini kalau pada sistem komputer itu saya mencantumkan 4 ya adik-adik. Ada RGB, jadi itu red, green dan blue ya. R-nya red, G-nya green, B-nya blue ya. Jadi kemudian ada CMK, ada cyan, yellow, magenta dan black. Jadi K pada CMK itu melambangkan atau mensimbolkan warna black atau hitam. Ada yang namanya HSL, jadi hue, lightness and saturation. Ada yang namanya lab color, ada lightness. A-nya itu adalah green, red dan axis. Kemudian B ada namanya blue eye yellow atau axis ya. Jadi ini adalah warna-warna pada sistem komputer atau pada komputer seperti itu. Nah, kemudian jenis warna berdasarkan fungsi yang kita lihat pada layar monitor atau layar komputer atau layar perangkat kita adik-adik. Mungkin ini sudah fokus ke RGB dan CMK ya adik-adik. Jadi untuk 2 warna lainnya kita tidak bahas secara khusus dulu ya. Jadi kita khusus membahas warna RGB dan juga warna CMK. Nah, kita lanjut lagi. Yang pertama itu ada warna aditif ya. Apa itu warna aditif? Jadi warna aditif adalah warna yang digunakan warna yang biasa digunakan untuk mendesain ya tampilan pada layar monitor. Jadi warna aditif ini bukan untuk kebutuhan cetak. Misalkan untuk jenis atau sistem warna yang termasuk dalam warna aditif itu ada RGB, ada lab color, ada HLS atau high lightness and saturation ya. Jadi contohnya adik-adik bisa lihat di sini. Jadi warna-warna ini bisa digunakan untuk mendesain sebuah website. Ataupun yang kedua bisa digunakan untuk mendesain sebuah wallpaper seperti itu. Mungkin ini wallpapernya tidak asing ya di mata kalian ya, di wallpaper Windows 10. Nah, kemudian yang kedua itu ada warna subtraktif adik-adik. Warna subtraktif ini adalah warna yang dikolaborasikan ya, sel kolaborasi atau campuran dari beberapa warna primer atau warna dasar. Nah, biasanya warna subtraktif ini adalah warna-warna yang digunakan untuk kebutuhan cetak ya. Jadi sistem warna yang termasuk dalam jenis warna subtraktif itu adalah warna CYMK. Nah, jadi seperti saya singgung tadi ya, jadi CYMK itu sebenarnya terdiri dari 3 warna. Itu ada cyan, ada yellow, ada magenta. Kemudian percampuran ketiga warna tersebut menghasilkan warna hitam yang disimbolkan dengan K. Nah, contoh penerapan ini adik-adik bisa contoh penerapan pada warna CMK ini adik bisa lihat di sebelah kanannya ya. Itu contohnya adalah sebuah spanduk ya. Jadi spanduk yang biasa kita lihat di jalan-jalan, yaitu menggunakan warna CMK atau warna subtraktif seperti itu. Nah, kemudian kemudian kita melangkah selanjutnya itu adalah warna primer versus warna sekunder. Kalau melihat pada faktor cahaya ya, jadi di sini jika warna primernya terdiri dari warna RGB atau warna red, green dan blue, maka warna sekundernya otomatis adalah yang pertama itu ada cyan. Di mana kita dapat warna cyan? Atau saya bilangnya cyan aja ya. Di mana kita dapat warna cyan? Itu adalah percampuran antara green dan warna green atau warna hijau dengan warna biru adik-adik. Jadi menghasilkan cyan yang saya simbolkan dengan C ini adik-adik ya. Kemudian yang kedua itu ada warna magenta namanya adik-adik ya. Jadi warna magenta ini itu dihasilkan dari percampuran antara red atau merah dan juga biru. Jadi menghasilkan magenta atau yang saya simbolkan dengan M di sini. Kemudian yang selanjutnya itu ada warna yellow atau kuning yang dihasilkan dari percampuran warna antara red atau merah dengan green. Jadi dia menghasilkan warna kuning adik-adik. Nah, jadi ini bisa secara singkat bisa saya katakan kalau warna primer atau warna dasarnya itu terdiri dari warna RGB, terdiri dari warna red, green dan blue, maka warna sekunder atau warna yang dihasilkan dari percampuran masing-masing warnanya itu pasti warna CYM ya, warna CYM. Nah, campuran warna primer pada RGB tersebut, jadi red, green dan blue ketika dicampurkan itu menghasilkan warna putih adik-adik.
itu menghasilkan warna putih. Itu bisa dilihat di tengah-tengah ya, percampuran RGB itu menghasilkan warna putih. Nah, perlu adik-adik ingat bahwa komponen RGB itu masih belum bisa menghasilkan semua spektrum warna yang ada, dimana adik-adik tadi lihat ketika cahaya menabrak atau dipantulkan oleh prisma itu terdapat banyak sekali warna. Nah, pada RGB ini kalau kita hanya menggunakan RGB itu masih belum bisa belum bisa menghasilkan warna-warna lainnya. Jadi hanya terbatas pada warna-warna ini saja. Nah, namun itu tergantung lagi adik-adik. Kalau misalkan panjang gelombangnya itu bervariasi atau itu bisa saja dapat menghasilkan warna-warna lain lagi seperti. Jadi tergantung panjang gelombangnya adik-adik ya. Oke, next. Nah, ini seperti saya katakan tadi kebalikan ya. Misalkan kalau sekarang itu kalau tadi pada cahaya, ini sekarang pada pigmen namanya. Nah, kemudian kalau warna primernya adalah CYM atau cyan, yellow, atau magenta, maka otomatis warna sekunder yang dihasilkan itu adalah red, green, dan blue atau RGB ya, di mana red didapatkan dari rednya ini ya. Jadi rednya ini dia bisa lihat ya, jadi dihasilkan oleh percampuran warna magenta dan warna kuning atau M dan Y menghasilkan R. Kemudian yellow dan cyan juga begitu, menghasilkan warna hijau adik-adik. Nah, kemudian magenta dan cyan menghasilkan warna biru. Nah, warna CYM, tiga warna ini ya, cyan, yellow, dan magenta, jika digabungkan itu menghasilkan warna hitam. Ya, jadi ketika CYM menjadi warna primer, kemudian warna primer ini digabungkan, jadi menghasilkan warna hitam adik-adik. Kalau tadi di RGB menghasilkan warna putih, maka di CYM menghasilkan warna hitam yang disimbolkan dengan K, sehingga nama dari sistem warna ini biasa disebut dengan CYMK seperti itu. Nah, untuk warna CYMK sendiri itu bisa dikatakan dapat menyerap warna primer atau warna cahaya dan merefleksikan, jadi direfleksikan warna dari cahaya atau mentransmisikan dua warna lain yang misalkan dari tadi Y tambah M menjadi R dan sebagainya. Jadi seperti itu gambaran. Jadi ini dibolak-balik ya adik-adik ya. Jadi seperti itu. Jadi dua sistem warna atau RGB dan CYMK ini sebenarnya saling berhubungan adik-adik. Ya, jadi saling mempengaruhi juga. Namun yang membedakan seperti tadi adalah kegunaannya seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke brightness, hue, dan saturation ya. Jadi brightness kalau kita biasanya nonton TV atau di layar HP kalian itu kan ada brightness ya. Jadi seberapa cahaya, seberapa cerah cahayanya. Nah, kalau brightness ini dikatakan memiliki nilai kromatik. Kemudian hue ya, jadi hue itu tulisannya adalah panjang gelombang ya. Jadi panjang gelombang dominan dalam campuran sebuah gelombang cahaya. Nah, jadi kalau biasanya kita menyebut saya suka merah, saya suka biru, saya suka pink seperti itu, berarti kita sedang menyebutkan hue, atau hue itu bisa dikatakan sebagai nama warna yang kita sering sebutkan ya, seperti itu. Nah, saturation itu bisa dikatakan sebagai sebuah kemurnian relatif ya. Jadi pada spektrum warna murni itu merah, oranye, kuning, hijau, kemudian biru, violet, itu saturationnya dikatakan penuh ya. Kemudian kalau untuk pink itu memiliki saturasi yang rendah ya. Nah, kemudian hue dan saturation jika digabungkan itu dapat menghasilkan sebuah kromatisitas. Nah, baik, mungkin untuk mata pelajaran dasar desain grafis cukup sekian. Mungkin sama dengan mata pelajaran sebelumnya ya. Di sini saya juga akan memberikan tugas. Namun tugasnya ini hanya berupa kuis ya. Jadi kuis yang bisa kalian isi dan langsung selesai seperti. Jadi kalian tidak perlu membuat sesuatu gitu. Jadi hanya tinggal menjawab kuisnya saja ya. Jadi silakan diperhatikan untuk classroomnya, materinya akan segera saya share bersama dengan video ini. Baik, mungkin sekian. Jadi Pak mohon maaf apabila masih ada kekurangan pada proses pembelajaran kali ini. Semoga kedepannya kita perbaiki sama-sama, kita pelajari sama-sama. Mungkin seperti itu. Sekian adik-adik, terima kasih.